Para sahabat sebangsa dan setanah air. Di video sekali ini, kita menggunakan kata yang sangat sejuk untuk kita pakai dalam membuat matematika sederhana. Pemilihan capres dan cawapres dari koalisi besar, yaitu kata musyawarah. Kata ini sebenarnya merupakan kata yang muncul dari akar masyarakat Indonesia sendiri. Dan ini sangat tampak di situs sejarah yang memperlihatkan areal yang cukup sakral, yang merupakan tempat pertemuan para tokoh atau pemuka adat untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang keluar memang tidak selalu keputusan berdasarkan suara mayoritas, melainkan keputusan yang beralaskan kebijaksanaan para bijak bestari di negeri ini. Inilah ciri khas bangsa kita yang diadopsi menjadi sila keempat. Memang kata musyawarah ini yang sering dipelintir di zaman Soeharto, sehingga dia menjadi presiden yang terus-menerus selama 32 tahun. Majelis MPR saat itu menjadi palu legalitas Soeharto. Apapun itu semua, sebenarnya pengertian musyawarah konotasinya dimaksudkan selalu positif. Para sahabat sebangsa dan setanah air, ada dua hal yang harus diletakkan pada proporsi yang semestinya. Bila semua partai menghormati proporsi ini, maka akan tercapai kata musyawarah di koalisi besar. Yaitu yang pertama, KIB sudah berdiri dan cukup solid, di mana Airlangga memunculkan dirinya sebagai capres dari Golkar. Bila merefer pemilu 2019, kekuatan KIB sendiri berkisar 23,67% berdasarkan suara pemilih. Yang kedua, KIR juga sudah berdiri dan juga cukup solid, dan Prabowo sebagai capres dari Gerindra. Merefer pemilu 2019, kekuatan KIR sendiri berkisar 22,26%. Masih berdasarkan suara pemilih. Bila melihat KIB dan anggotanya, tampak relatif lebih bersikap tenang dibandingkan KIR yang terlihat gerusa-gerusu. Apapun itu semua, kedua koalisi ini cukup terlihat santai dan berfokus melihat perkembangan. Adapun kekuatan gabungan kedua koalisi ini memiliki kekuatan berkisar 45,93% dan cukup signifikan sekalipun tanpa PDIP. Meskipun demikian, koalisi besar ini tetap menghargai perasaan Jokowi yang juga adalah kader PDIP, dan mereka bersepakat menempatkan Jokowi sebagai leader. Para sahabat yang saya hormati, PDIP adalah satu-satunya partai yang memiliki golden ticket, yang bisa mengusung capres sendirian. Apakah PDIP berani mengusung capres sendirian tanpa koalisi? Sudah pasti tidak. Itu sama saja dengan bunuh diri. Kegembiraan masyarakat menghadapi pemilu ini sudah boleh dikatakan menurun tajam, dikarenakan terlalu lamanya masyarakat menanti tarik-menarik capres di internal PDIP, dan entah sampai kapan baru beres. Apapun kejadian di dalam PDIP, masyarakat dapat melihat dari umpan-umpan yang dilontarkan, seperti contoh teori teh botol dari Bambang Pacul. Masyarakat dipaksa menonton drama yang jauh dari menarik. Ini yang membuat orang bosan. Mungkin golden ticket membuat PDIP menjadi kemelinti atau ganjen
Sayang, Indonesia tidak bisa menunggu gerakan-gerakan yang lelet. Semua harus serba cepat. Bila PDIP memunculkan Puan sebagai capres, rasanya sangat sulit karena tidak akan diterima oleh masyarakat luas dan juga akan ada penolakan dari internal PDIP sendiri. Resikonya terlalu besar. Sekalipun dipaksakan Prabowo sebagai wakil dari Puan, orang hanya akan mengangkat alis dan berkata, pasangan yang aneh. Bila Prabowo capres dan Puan sebagai wakil, maka ini sesuai dengan cita-cita teori teh botol. Karena prinsip teori ini, entah siapapun sebagai presiden tidak apa. Yang penting wapresnya partai gue. Sebuah slogan yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Karena melukai perasaan pecinta PDIP di luar yang berbaju merah. Padahal survei telah berbicara yang mana kandidatnya tidak ada tongkrongannya sebagai capres. Memang yang paling mudah ditarik dari koalisi besar hanyalah Prabowo. Karena bagi Prabowo dan Gerindra, segalanya nothing to lose. Sangat tampak sikap yang take it easy. Para sahabat yang saya hormati, apapun ceritanya, under 20 memperlihatkan besarnya pengaruh non-partai pada elektabilitas Ganjar. Ganjar menurun tajam hingga 30%. Entah bernama uji loyalitas, entah bernama uji nyali, entah apapun maksudnya, tetaplah blunder. Karena pengaruhnya sangat negatif, baik bagi Ganjar, bagi PDIP, maupun hubungan PDIP dan Jokowi. Bila karena ada kekhawatiran, kemungkinan matahari kembar di PDIP, saya tidak percaya bahwa itu akan terjadi. Karena itu bukan tipikal Jokowi. Kalau diperhatikan di awal ketika anak-anak Jokowi hendak terjun ke politik, tampak ketidaksetujuan Jokowi. Tetapi memang dia tidak bisa melarang. Karena itu hak personal. Yang jelas harus siap dengan segala konsekuensi politik. Tampak anak-anaknya siap dengan konsekuensi tersebut. Dan juga tidak cengeng ketika dihajar habis-habisan oleh masyarakat dan warga net. Kalau tidak sanggup menerima seluruh teriakan dari rakyat, tidur di rumah lebih baik sambil menjaga keluarga. Dari semua ini terlihat, Jokowi membebaskan segala pergerakan tiap orang, tetapi tetap berintegritas. Jadi, tidak perlu menghajar Jokowi agar cahaya matahari tidak tertutupi. Tetapi peristiwa kemarin harus membuka wawasan Jokowi. Akan tetap ada dualisme kesetiaan. Sakit, iya, tetapi harus tetap berpikiran baik. Karena tidak banyak orang seperti Anda, Pak Jokowi. Tetapi jangan takut, rakyat di belakang Anda. Dan memang sifat manusia kebanyakan tetap memilih kesetiaan yang menguntungkan baginya dalam jangka panjang. Ini yang sering saya ungkapkan di video saya. Fungsi utama partai adalah menghasilkan kader yang siap dipakai rakyat. Baik di eksekutif maupun di legislatif. Jangan diganduli lagi dengan segala tetek bengek. Segala urusan kenegaraan diselesaikan di tingkat partai. Kalau perlu, rapat setiap hari mengenai kenegaraan. Mana-mana yang bisa dibahas, silakan dibahas. Bila yang dibahas rahasia negara, hukuman mati menghadang. Artinya, pisahkan fungsi kader dengan fungsi pejabat. Sekalipun ketum partai memaksa, tetaplah kesetiaan pada negara harus jauh lebih tinggi daripada partai. Itulah arti integritas. Sehingga para kader selalu siap di dalam setiap penugasan. Itulah kehormatan bagi partai.
Para sahabat yang saya hormati, golden ticket sebenarnya tidak berarti sama sekali bila hanya 20%-an. Orang baru mulai melirik jika menguasai minimal 35%. Ini harus membuat PDIP mawas diri. Tetapi tidak mengapa kalau hendak mencoba, apalagi bila seluruhnya capres dan cawapres dari internal PDIP. Siapa tahu angin berpihak ke PDIP karena percaya diri memiliki modal golden ticket ditambah modal nekat. Situasi akan berbeda bila Ganjar Pranowo secara solid diusung PDIP bergabung dengan koalisi besar. Akan menaikkan nilai tawar PDIP. Yang diperlukan adalah the next step-nya. Bagaimana caranya? Pertanyaan ini tidak akan muncul bila tidak ada kejadian U20. Semua akan smooth. Tetapi sekarang situasi sudah berubah. Perubahan ini, bila kita perhatikan, tetaplah sebuah perubahan yang dalam kondisi terkendali. Ini disebabkan the man behind the scene, yaitu Jokowi. Bisa saja PDIP mengambil alih koalisi besar dari kendali Jokowi dengan mengambil Prabowo sebagai cawapres, seperti yang saya katakan di atas. Masalahnya, apakah akan sukses di pemilu? Yang pasti itu akan menjadi blunder yang kedua, langkah yang gelap mata. Tidak perlu seperti itu pun, Jokowi membuat koalisi besar adalah bagian dari fungsinya sebagai kader PDIP. Fungsi yang dikreatnya bersamaan dengan visi misinya untuk membangun partai-partai yang berintegritas. Tetapi bila PDIP masih ingin mencoba, bagus juga. Bahkan bila masih kurang kekuatan Prabowo Puan, mungkin bisa ditambah dengan koalisi perubahan. Bila bisa dinego, sangat baik, sehingga terbuka jalan rekonsiliasi PDIP dengan Demokrat ditambah PKS. Sekalipun mungkin tidak menang, tetapi terjadi perdamaian. Dan namanya juga bisa dibuat sangat bagus, koalisi perdamaian. Para sahabat yang saya hormati, keberterimaan masyarakat terhadap Prabowo juga tidak terlalu signifikan. Bertahun-tahun berkisar belasan persen. Apakah berharap bantuan dari KIB? Sangat sulit terjadi. Karena orang hanya melihat pada saat ini yang bisa dipercaya sebagai penjamin hanyalah Jokowi. Jadi, memang satu-satunya jalan adalah PDIP harus mau bergabung dengan KIB dan KIR. Dan duduk bersama, bermusyawarah di dalam bangunan koalisi besar. Sebuah musyawarah akan terlaksana apabila masing-masing pihak memahami kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, sebaiknya hilangkan pemikiran liar bahwa Jokowi tidak ada apa-apanya bila seluruh partai bergabung tanpa Jokowi di dalamnya. Percayalah, itu langkah yang frustasi dan tidak semua partai setuju akan hal itu. Kekuatan di belakang Jokowi tetap harus diperhitungkan. Kekuatan yang berasal dari elemen masyarakat lintas partai. Sekali lagi, memang koalisi besar adalah solusinya. Kembali pertanyaan akan terulang. Apa the next step-nya? Bagaimana caranya? Para sahabat sebangsa dan setanah air, saya selalu memimpikan langkah setiap politisi selalu diiringi integritas, sehingga setiap langkah yang diambil selalu bermartabat. Bila PDIP ingin bergabung, silakan bergabung dengan segera. Pastikan lebih dahulu membawa capres yang terbaik. Itu perlu dilakukan agar para anggota koalisi yang lain dapat melihat bahwa mereka juga dihargai, sebagaimana mereka menyodorkan capres mereka yang terbaik.
Langkah awal ini sangat penting bagi PDIP sehingga semua dapat duduk bersama di meja musyawarah. Berbicaralah secara terbuka dari hati ke hati yang baik. Semua pihak harus menilai secara bening bargaining position setiap kandidat. Di dalam musyawarah selalu akan ada take and give, itu wajar. Bila saya ditanya, maka saya akan memiliki saran. Kuncinya adalah kerendahan hati. Belajar mengutamakan rakyat Indonesia di atas segalanya. Karena seorang presiden harus melayani seluruh rakyat, bukan melayani partai atau keluarga. Sekalipun saya kecewa dengan sikap Ganjar, tetapi memang pilihan yang terbaik saat ini masih tetap dia. Mudah-mudahan ke depan muncul di radar layar para surveyor, memunculkan kader-kader yang baik, kalau perlu yang baru. Semakin cepat Ganjar diusung ke koalisi besar akan semakin baik. Dengan demikian, Jokowi memiliki waktu yang cukup untuk mendidik Ganjar. Mengenai Wapres, biarlah Airlangga berbicara baik-baik dengan Prabowo. Dan hasilnya dibicarakan di forum koalisi besar. Agar banyak saksi yang terlibat. Tidak perlu sungkan membicarakan jabatan bila menang. Karena power sharing itu adalah bagian dari politik. Sekarang, bagaimana menjaga politik itu tidak dikotori, itu jauh lebih penting. Minimal, dengan menghargai mulut sendiri, memegang teguh yang diucapkan. Dua anak muda yang cukup saya sukai, Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Mudah-mudahan keduanya tidak melakukan langkah iseng-iseng. Dua anak muda yang bersahabat. Dua anak muda yang memiliki amunisi unlimited untuk kebanyakan orang Indonesia. Mudah-mudahan keduanya mau menatap demi Indonesia ke depan. Merajut masa depan untuk mereka. Mereka sebisa mungkin mengontrol episode terakhir mayoritas kalangan tua ini. Anda berdua mewakili generasi muda sebagai saksi di koalisi besar itu. Seperti yang sering saya harapkan dari PDIP, jadilah seorang kakak sebagai tempat bernaung bagi adik-adiknya, sebagai juru damai untuk semua. Bila koalisi besar bersedia dipimpin PDIP, itu sangat baik. Dan itu semua akan terjadi bila si kakak memiliki hati yang besar. Hati yang besar itu hanya lahir dari kerendahan hati. Jangan khawatirkan dengan Jokowi. Dia hanya ingin melihat semua menjadi baik. Dia akan tetap bersedia memberi nasihat bila diminta. Yang penting baginya, ojo padu, ojo tukaran, sing podo akur. Sekali lagi harus saya katakan, berbahagialah PDIP memiliki kader bernama Jokowi. Bukan karena Megawati memberi kesempatan, tetapi memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menginginkan bangsa ini selamat dari COVID-19 dan disintegritas. Marilah, jangan pernah melupakan peranan Tuhan, sehingga kita selalu sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Itulah kerendahan hati. Salam, majulah Indonesia.